Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Dan bagi yang menderita sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak. Amin. Saat ini, suasana ini yang dirasakan masyarakat adalah seperti perasaan yang tersumbat menunggu keputusan MK yang sampai hari ini belum keluar dan bilangnya sore ini mau diumumkan. Jadi opini publik ya, kian hari kian membentuk kekuatan besar. Opini publik ketika terbentuk bisa menggerakkan suatu hal yang sangat besar sekali yang disebut adalah people power. Nah, dalam hal ini Mbak Koni dan Pro Ganjar sudah memperingatkan untuk Gibran dan keluarganya Pak Jokowi. Hati-hati dengan opini masyarakat. Ini kegelisahan masyarakat sudah dibilang di ambang batas. Maka dari itu hal ini kita semua harus bisa menahan agar supaya kondusifnya negara ini tetap terjaga. Tapi aroma bahwa negara Indonesia memang dalam kondisi yang gimana gitu, ini mulai tercium aromanya. Contoh misalnya ya, saat ini kan pergantian Panglima Angkatan Darat dari Angkatan Udara mau diganti ke Angkatan Darat ya. Jadi hal ini agak mengejutkan ya. Yang di Angkatan Darat kita tahu mereka itu sama dengan model-model Orde Baru. Kekuatan Angkatan Darat itu yang sangat diutamakan. Karena apa? Di seluruh Angkatan Darat itu terdapat babinsa, bisa digerakkan kalau ada sesuatu. Nah, dan begitu juga pasukan-pasukan di suatu saat misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan bisa digerakkan. Nah, maka dari itu kubu Ganjar dan Mbak Koni memperingatkan Gibran bikin Pak Jokowi itu terancam people power. Jadi di dalam diskusi-diskusi sekarang ini itu banyak pembahasan tentang Pak Jokowi. Baik itu nanti Pilpres sebagai pemenang maupun kalah. Akhirnya tetap akan terjadi pembahasan yang sangat negatif thinking ya. Karena apa? Karena kita bicara demokrasi. Akhir-akhir ini kan ada hal-hal janggal ya, tentang terutama kubunya Ganjar ya. Banyak hal-hal yang semacam kayak mengganggu. Ada yang balik dicopot, ada yang DPC datangi kepolisian, seperti itu yang terjadi saat ini. Maka dari itu demokrasi ya, itu kan harus berjalan sesuai dengan relnya. Kalau tidak berjalan atau kesumbat, makanya yang terjadi adalah gelombang protes. Gelombang protes itu kalau dibiarkan dan memang tidak tersalur akan menjadi pergerakan yang lebih besar dan menjadi yang lebih signifikan, tiba-tiba meledak yang namanya people power. Nah, bahasa people power ini kan sebetulnya awal-awal dulu dipopulerkan oleh Amin Rais ya. Dia menyebut people power tahun 2019. Silam waktu itu yang dimaksud sebagai upaya membentuk perlawanan jika kubu Prabowo menemukan bukti kecurangan pemilu secara sistematis
struktur dan masif. Nah, Partai Gerindra waktu itu juga menyatakan dukungannya terhadap seruan Amin Rais tentang people power. Nah, kubu Prabowo paling banyak lah bicara masalah people power, sehingga kecurangan-kecurangan saat itu diamatilah, dicari. Tapi kenyataannya pemenangnya tetap Jokowi, karena saat itu tidak terjadi people power. Ya ada demo-demo kecil saat di Baswalu ya. Jadi demonya nggak seberapa, tapi kan sebentar surut karena secara signifikan, secara mayoritas Indonesia tidak menganggap ada kecurangan yang signifikan. Beda kalau sekarang ini ya. Tapi walaupun ini kan baru awal-awal, dan mudah-mudahan tidak akan terjadi kecurangan-kecurangan yang depannya, yang akan datang, sehingga pemilu berjalan sesuai dengan rel yang ada. Kita menghasilkan produk presiden dan wakil presiden sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan oleh relnya. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua bisa memahami hal ini. Tidak serta-merta yang punya kekuasaan menggunakan kekuasaannya menggunakan alat-alat negara. Nah, karena semua masyarakat melihat, semua masyarakat peduli terhadap pemilu saat ini. Jadi kita bermain fair, bermain jujur, biar pemenangnya adalah murni, itu adalah suara rakyat. Nah, kalau toh misalnya dari sengketa taruhkan Mahkamah Konstitusi, ya kita harus mempercayai Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu sore ini ditentukan Mahkamah Konstitusi itu akan digeser atau dipecat sebagai ketuanya, yaitu Anwar Usman. Itulah sore nanti kita sama-sama menunggu dari Pak Jimmy sebagai ketua MK yang akan menentukan pengumuman ini. Mudah-mudahan yang dihasilkan adalah yang terbaik untuk negara ini. Jangan sampai negara ini akan jadi kisruh dengan saudara kita sendiri. Di negara luar sudah banyak kisruh, di Ukraina, di Palestina. Nah, mudah-mudahan Indonesia terlepas dari hal-hal semacam itu. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.